Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat hari akhir tiba, satu persatu dari umat manusia mulai berlarian tanpa arah dan mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Tapi tahukah Anda, jika ternyata ada beberapa negeri yang sangat aman untuk kita huni yang dianjurkan Rasulullah di akhir zaman, bahkan Dajjal pun tak bisa mengakses tempat ini di hari akhir. Negeri apa sajakah itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kemunculan Dajjal di hari akhir menjadi salah satu ujian paling besar yang akan dihadapi manusia menjelang hari kiamat. Tragedi demi tragedi yang disebabkan Dajjal bukan main efeknya. Dalam tafsir Al-Ushir Al-Akhir dijelaskan jika Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Pada akhir zaman, sosok Dajjal akan keluar dan kedua matanya tertulis kafarah yang telah terbaca oleh para umat beriman di dunia. Mata kanannya buta dan biji matanya seperti buah anggur yang mengapung. Jika dibayangkan saja, sudah membuat bulu kuduk merinding. Apalagi jika bertatapan secara langsung dengan kondisi yang serba menakutkan. Tapi uniknya, Dajjal memiliki skill acting yang cukup bagus. Pada awal-awal, ia akan mengaku sebagai orang soleh. Kamuflase ini tak berhenti di situ. Ia akan menganggap dirinya nabi, dan yang paling bombastisnya, sebagai Tuhan. Siapa saja mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman. Lantas dia mengikutinya, disebabkan syubhat yang dibawanya. Hadis riwayat Abu Daud dari Imran bin Husain. Sebagai umat muslim, mendengar bagaimana riwayat Dajjal akan sangat merugikan kita di hari akhir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menyiapkan doa pamungkas yang bisa kita baca pada setiap penghujung sholat, yakni 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa ini akan membantu kita terhindar dari Dajjal, dan semoga tak perlu bertemu dengannya di hari akhir. Sebab siapa sangka jika tatapan mata Dajjal mampu memporak-porandakan hati kita, hingga akhirnya kita tertipu seketika. Selain doa, ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan bocoran tempat yang aman dari makhluk yang satu ini. Dajjal dikabarkan akan muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sendiri yang pernah memberikan informasi ini. Namun Makkah Al-Mukarramah merupakan tempat yang lolos dari jeratan Dajjal, karena tempat ini akan dijaga oleh malaikat yang berbaris menunggunya. Tak ada satu negeri pun, melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukan tanpa alasan, maka dipilih Rasulullah sebagai tempat paling aman. Segala kebaikan berada di kota suci ini. Air Zam-Zam yang terus mengalir melepaskan dahaga ratusan ribu jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Air ini sangat berbeda dengan air kebanyakan. Menurut penelitian Amira Boshra dan kawan-kawan berjudul Composition, Hydrology, and Health Benefits of Zam-Zam Water, menjelaskan jika air ini telah digunakan selama 4.000 tahun lamanya dan mengandung banyak antioksidan dan bermanfaat bagi penyandang kanker. Belum lagi Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang juga dibantu oleh beberapa malaikat. Maka tak heran, kota yang telah diberkahi ini bisa menjadi tempat penuh rasa aman bagi umat manusia. Ketentraman tersebut sepertinya juga tak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Setelah 3 uang dengan Mekah, Madinah juga merupakan tempat yang tak kalah amannya. Kota mulia ini merupakan tempat bertemunya kaum muhajirin dan ansor, serta ibu kota pertama kaum muslimin. Kota Madinah menjadi tempat yang memancarkan cahaya dan menarik hati masyarakat Mekah saat itu, dan akhirnya menjadi tempat tujuan hijrah Rasulullah SAW. Bahkan saking cintanya Rasul dengan kota Madinah, di tempat inilah Rasulullah menghabiskan sisa umurnya hingga dikuburkan dan juga akan dibangkitkan. Segala rahmat telah Allah anugerahkan pada kota ini. Sebagai tempat terbaik setelah Mekah, Madinah adalah rumah kedua Rasulullah yang juga tak akan bisa dimasuki oleh Dajjal dan kaumnya. Bahkan didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW. Salah satu doa beliau, yakni, Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami, kota Madinah kami. Limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap syah dan mut kami dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Setiap ancaman Dajjal ada salah satu penyakit yang mengerikan,
Namun Rasulullah menjanjikan jika penyakit ini tak akan masuk ke Madinah. Penyakit tersebut adalah do'un atau lebih familiar dengan sebutan lepra. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kuman kusta dan menyerang kulit hingga saraf manusia. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit do'un atau lepra. Tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Negeri selanjutnya adalah Syam. Tempat ini dianggap sangat spesial karena sering kita temui dalam beberapa narasi Al-Quran dan hadis. Ulama Imam Izz bin Abdul Salam dalam kitab Tarkib Ahlul Islam fi Sukni bil Asyam menafsirkan, jika bumi yang telah kami berkahi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-71 dan kami berkati sekitarnya dalam surah Al-Isra ayat 1 adalah negeri Syam yang termasuk di dalamnya Suriah. Disinilah sejumlah nabi dan rasul dilahirkan. Bahkan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW juga ditemukan di kota Syam, tepatnya di Bashar, tak heran Allah sangat melindungi tempat ini, sebagaimana riwayat dari At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Keistimewaan negeri Syam lainnya, karena negeri tersebut dinaungi sayap malaikat rahmat dan merupakan pusat negeri Islam pada akhir zaman. Selanjutnya, Yaman berbeda dengan kota sebelumnya. Mendengar Yaman mungkin akan membuat Anda justru mengernyitkan dahi. Sebab beberapa tahun terakhir, Yaman justru menjadi negara termiskin di dunia Arab. Karena banyaknya perang saudara yang terjadi di sana. Genjatan senjata tak henti dilakukan. Dan perlahan, negara-negara Arab lain pun turun tangan sejak 2015 untuk memulihkan pemerintahan Yaman. Tapi siapa sangka, jika negara ini dulunya adalah tempat yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai tempat hunian yang aman. Yaman berlokasi di kawasan Asia Barat dan berbatasan dengan Oman, Laut Merah, dan Teluk Aden, dan identik dengan negeri 1000 wali. Bukan tanpa alasan, di daerah ini masih terdapat beberapa wilayah yang menjaga kemurnian Islam dengan sangat baik. Lautan ilmu dari para wali serta ulama keturunan Nabi masih bisa dengan mudah kita temukan di tempat ini. Di Hadramaut misalnya, lembah ini dikenal sangat subur, di negeri yang didominasi oleh padang pasir yang tandus. Di tempat ini pula tersebar ribuan keturunan baginda Rasulullah SAW yang dulunya pernah hijrah dari Mekah dan Madinah. Salah satunya adalah sosok Habib Umar bin Habis yang diyakini memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Sosoknya sangat semangat menentang kekerasan dan telah membangun banyak pesantren di Yaman dan menyebar Islam ke Nusantara. Meski Indonesia tak pernah disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai negara aman di akhir zaman, namun Indonesia memiliki sejumlah keajaiban yang tak kalah dari negeri-negeri sebelumnya dan bisa jadi layak sebagai hunian di hari akhir. Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selain keindahan alam yang selalu disuguhkan Indonesia, yang bahkan disematkan predikat negara terindah di dunia, Indonesia juga memiliki kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Perpaduan budaya dan agama sangat harmonis. Juga membuat seorang politikus asal Amerika Serikat, Hillary Clinton, menuturkan, jika ingin melihat Islam dan demokrasi, maka lihatlah Indonesia. Tak hanya itu, bahkan Habib Umar bin Hafiz juga menyimpan pesan spesial bahwa Indonesia adalah negara yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, menurut Anda, apakah Indonesia juga layak ditempati di hari akhir? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.